Hi everyone, welcome back to today's video. Jadi video kali ini adalah video yang spesial karena video hari ini adalah rentetan video dari video ulang tahunku. Di video kali ini aku mau nunjukin 25 kado yang aku dapetin dari pacar aku. Jadi dia itu terinspirasi gitu katanya dari video di TikTok yang ada 25 kado untuk 25 tahun, atau pokoknya jumlah kado sesuai dengan umur. Jadi sebenarnya juga aku tuh udah filming ini, dan filmingnya itu juga udah sama pacarku waktu itu, tapi videonya itu kepotong gitu ya, tiba-tiba kameranya mati gitu di tengah aku buka kado. Jadi terpaksa aku, karena udah buka kadonya, aku filming ulang, nunjukin apa aja yang aku dapetin barang-barangnya itu. Oke, jadi kado yang pertama aku dapetin adalah baju ini. Ini tuh dress gitu ya. Mungkin nanti aku akan insert fotonya di sini karena ini bagus banget gitu dressnya. Terus yang kedua adalah jam tangan. Ini match banget ya, hitam-hitam. Mungkin dia, pacar aku tuh suka warna hitam, jadi jam sama dressnya itu match, warnanya warna hitam. Terus yang ketiga itu ada sepatu ini udah aku pakai buat syuting dan di malam tahun baru kemarin. Jadinya sebenarnya ini adalah early gift dan aku nggak buka ini sebagai kado, tapi itu juga dikasih di deket-deket aku mau ulang tahun gitu. Terus selanjutnya yang keempat itu adalah ini lucu banget ya. Ini tuh aksesoris buat ikat rambut gitu, karena aku kan suka styling rambut. Ini yang pertama itu ada kayak karat-karat unyil gitu. Ini cocok banget buat kalau aku nonton konser, karena aku suka nonton konser. Terus ini masih jadi dalam satu kado. Yang keempat, ini tuh ada kayak bobby pin gitu untuk rambut aku. Nah, itu tadi kado yang keempat. Sekarang kado yang kelima. Jadi 3 pasang bando, ada warna putih, ada warna biru, dan ada warna kuning. Ini lucu banget sih. Tuh. Yang putih. Terus ini yang kuning. Satu lagi yang warna biru. Komen di bawah kalian, menurut kalian aku paling cocok pakai bando yang warna apa. Terus selanjutnya kado ke 6. Ini kadonya lucu banget ya, tapi meaningful gitu buat aku. Jadi aku kan suka masak sendiri, suka masak-masak di kamar gitu, dan aku tuh pernah kena panas dari masak-masak gitu. Jadi dia beliin aku mitten di kado ke-6 buat aku pakai gitu, biar kalau masak nggak kena panas. Terus kado yang ke-7 itu juga ada artinya gitu. Kado yang ke-7 ini baterai yang bisa dicas. Jadi aku tuh kan kalau main laptop itu suka pakai mouse, dan mouse itu wireless kan, pakai baterai. Terus aku tuh boros banget sama baterai
mouse wirelessku gitu. Jadi biar nggak terus-terusan beli baterai, belilah baterai yang bisa dicas gitu kadonya. Terus yang selanjutnya kado yang ke-8 itu adalah jajan coklatos. Jadi dari pertama aku dapat ini udah aku makan-makanin gitu jajannya, jadi udah berkurang. Sebenarnya coklatos ini aku tuh nggak begitu suka coklat kan, tapi kalau coklatos ini kan nggak full coklat gitu, aku masih bisa suka sama coklat-coklat yang kayak gini. Terus selanjutnya kado yang ke-9, jujur ya aku tuh bingung banget ini kado jumlah kadonya keberapa. Nanti pokoknya aku tulis di bawah sini ini kado yang keberapa. Kayaknya ini yang ke-9. Yang ke-9 kadonya adalah satu set untuk self care gitu ya. Jadi ada lulur Purbasari gitu sama apa namanya, masker yang peel off dari Pixi. Terus selanjutnya adalah kado yang ke-10. Jadi kayak hampir setengah lebih dari kadoku itu adalah buku, dan jujur aku tuh minta sendiri kadonya dikasih buku. Jadi kado yang selanjutnya ini lebih banyak tentang buku-buku yang aku minta sendiri. Jadi yang pertama adalah buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson. Terus yang kedua, buku tentang How to Respect Myself dari Yoon Hong Kyun. Jadi buku ini tuh lama banget, bestseller nomor 1 di Korea Selatan. Aku excited banget buat baca buku ini. Terus yang selanjutnya itu adalah buku tentang Insecurity is My Middle Name. Ini dari Alfi Syahrin. Ini juga termasuk buku-buku yang aku pilih. Ini tuh buku-buku yang emang kayak udah lama-lama ada di rekomendasi di Instagram gitu ya, yang aku tuh udah lama banget pengen baca bukunya. Terus buku yang selanjutnya adalah buku tentang mindset mengubah pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Itu dari Carol S. Dweck. Aku gak sabar banget baca buku-buku ini. Terus 3 selanjutnya adalah buku yang tentang keuangan banget. Jadi ini pengarangnya adalah Robert T. Kiyosaki. Siapa yang gak tahu pengarang Robert T. Kiyosaki kan? Jadi yang udah terkenal banget itu bukunya adalah Rich Dad Poor Dad dari Robert T. Kiyosaki. Ini tuh aku udah pengen banget baca dari lama, tapi kayak belum kesampaian gitu, dan akhirnya aku punya bukunya dan aku gak sabar untuk baca. Terus yang kedua masih dari Robert T. Kiyosaki, itu adalah Cashflow Quadrant. Ini juga masih tentang keuangan. Terus yang ketiga itu adalah Business School dari Robert T. Kiyosaki. Gak sabar baca buku-buku keuangan gitu ya. Terus selanjutnya adalah buku What's So Wrong About Your Self-Healing, tentang self-healing gitu. Ini tuh dari Ardi Muhammad.
karena kan kita tuh biasanya stres ya kalau dia di pertengahan tahun, akhir tahun, dan aku kayaknya akan baca ini di saat-saat aku butuh healing. Tapi kita nggak pernah tahu ya, mungkin aku baca duluan atau enggak, kita nggak pernah tahu. Terus yang selanjutnya itu adalah buku Ikhlas Paling Serius, buku tentang keikhlasan itu dari Fajar Sulaiman. Terus selanjutnya itu adalah buku tentang bicara itu ada seninya dari Oh Soo Hyang. Lagi-lagi ini penulisnya adalah orang Korea. Aku gak sabar baca buku dari Korea gitu. Terus yang selanjutnya tentang keuangan lagi, The Psychology of Money. Ini dari Morgan Housel. Terus yang selanjutnya itu adalah buku tentang Berani Tidak Disukai dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Ini penulisnya dari Jepang gitu ya, tapi lagi-lagi aku tuh beli buku yang udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia, jadi aku nggak bingung bacanya gimana. Terus selanjutnya ada buku Filosofi Teras. Ini bukunya dari Dr. Asetyo Wibowo. Buku Filosofi Teras ini lagi-lagi tuh udah apa ya, aku tuh ini kan bestseller gitu ya kalau nggak salah di Gramedia. Aku lihat, jadi aku tuh nggak sabar bacanya. Terus buku yang terakhir, aku nggak tahu ya, ini hadiah ke, kalau nggak salah ke 23, adalah buku Atomic Habits dari James Clear. Ini yang kayaknya bakal pertama banget aku baca, karena ini cocok ya untuk di awal-awal tahun gitu, untuk memperbaiki habits dan developing habits gitu. Jadi kayaknya aku bakal baca pertama ini. Dan buku Atomic Habits itu kan kayak udah bestseller di seluruh dunia, jadi aku gak sabar juga pengen tahu apa sih isinya dari buku Atomic Habits. Itu tadi hadiah ke 23, dan hadiah ke 24 adalah headset Bluetooth wireless gitu. Ini headsetnya itu wireless gitu ya, tuh. Terus ini itu tuh ada tulisannya gitu. Jadi tulisannya ini tujuannya adalah untuk ngasih tahu tempatnya ini masih ada casan berapa persen. Jadi tempatnya ini tuh selain buat kita itu ngecas secara wireless gitu ya, gak perlu ngecas di apa namanya di listrik gitu selama masih ada casannya. Jadi kalau headsetnya udah habis casannya tuh masih bisa ngecas di tempatnya ini. Dan hebatnya lagi, tempatnya ini bisa berfungsi sebagai power bank. Jadi ini tuh kado yang paling aku suka. Jadi ini tuh kado yang paling aku suka, headset ini, karena akan sangat berguna di masa depan dan sehari-harinya buat aku. Jadi kalau kemana-mana tuh seandainya casan habis di HP, atau kalau misalkan headsetnya habis casan di jalan, itu masih bisa gitu loh dengan adanya ini. Terus kado yang terakhir adalah kado yang paling apa ya, paling besar lah di antara yang lain, paling mahal kalau bisa dibilang gitu kayaknya ya. Kado itu adalah alat-alat syuting. Jadi ini tuh kayak tripod gitu. Jadi nanti di sini tuh masukin HP di sini tuh, atau masukin kamera gitu. Ininya dilepas dan ditaruh kamera gitu. Jadi kalau misalkan mau syuting tuh kan kayak tinggal dijalanin gitu aja loh. Terus ini juga ada mikrofonnya, dan ada juga apa namanya tuh lampunya gitu.
Jadi kan ceritanya, mungkin kenapa dia kepikiran, jujur aku nggak minta sama sekali kado yang ini. Yang aku minta tuh kan kado kayak buku-buku gitu ya. Mungkin cerita behind the scene-nya kenapa dia akhirnya beliin aku kado ini adalah pada waktu itu kan aku udah bilang aku sempat syuting gitu, dan pada saat syuting tuh dia kayak kewalahan sendiri gitu loh, megangin kamera, megangin HP. Terus aku tuh selalu komplain kalau pegangannya dia itu nggak stabil. Terus ini mungkin kayak bisa jadi sebagai stabilizer gitu, dan ini berguna banget kalau aku syuting malam-malam. Lampu ini berguna walaupun ini satu set gitu. Terus ada juga shutternya. Aku nggak tahu ya tadi tuh udah 25 atau belum, tapi kalau belum, aku juga dapet dibeliin shutter buat foto-foto sendiri gitu di HP. Jadi tinggal kayak pencet shutternya aja gitu, shutter bluetooth gitu loh guys, itu udah bisa foto sendiri. Oke, oke, mungkin segitu aja video kali ini. Mungkin videonya agak singkat atau mungkin panjang, aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu ini udah berapa menit gitu videonya. Tapi semoga kalian terhibur, dan semoga siapapun yang nonton video ini bisa punya inspirasi, bisa jadi inspirasi gitu buat kalian itu pengen baca buku apa mungkin dari buku-buku aku, atau mungkin kalian yang cowok-cowok mau ngasih hadiah apa ke ceweknya pada satu ulang tahun. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian, dan jangan lupa untuk di like videonya, di share, jangan lupa komen, jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Segitu aja videonya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.